Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu ya. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, ya, sekilas tadi kita lihat ya apa tampilan daripada debat cawapres dari para pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 nanti, yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Nah di sini kita lihat ya, memang tadi kalau kita lihat cawapres nomor pilih 2 ini saya akui ya, bagus, dia memang dipersiapkan dengan bagus. Terlepas saya nggak mendukung, saya bukan supporter daripada cawapres nomor 2, tapi saya lihat memang betul-betul dipersiapkan ya, sama sepertinya tim ahlinya, memang betul-betul persiapannya bagus, sehingga juga cawapres daripada nomor 1 kayaknya kesulitan ya, karena memang cawapresnya ini kan memang dulunya kan memang tergabung di koalisi yang didukung pemerintah ya, mendukung program-program pemerintah, tapi kemudian kesininya dia kritik program yang dia juga ikut dalam dikatakan program, mendukung program tersebut, katakan potong tumpeng segala macam. Nah ini kan sepertinya blunder, alasannya apapun, namanya juga debat, yang namanya juga udah kompetisi ya, apalagi kalau kita lihat memang dipersiapkan dengan bagus ya, pertanyaan-pertanyaannya memang ya namanya debat ya, memang di situ memang untuk dikompetisikan seperti orang pertandingan. Kemudian ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, ini kan publik kan melihat ya, ini persiapannya nggak bagus dan terkesan mungkin agak menyepelekan. Ternyata ada melontarkan unpredictable move, langkah-langkah yang nggak diduga oleh lawan-lawannya ya, cawapres nomor 2 ini. Mana kayak kemarin ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, yaitu tentang SGIE, State of Global Islamic Economy, itu juga blunder ya, memang persiapannya kurang kalau saya yakin. Apapun itu namanya juga debat ya, sah-sah aja kan, pertanyaan yang memang dicari, yang memang yang kemungkinan besar lawannya akan kesulitan untuk menjawab, namanya itulah strategi. Makanya tampaknya dua paslon yang lain yang selain nomor 2 ini memang sepertinya persiapannya kurang. Mungkin mereka karena memang udah menganggap senior ataupun udah biasa berargumen atau berdebat di forum-forum tertentu dan lebih senior daripada cawapres nomor 2. Sekali lagi saya bukan pendukung ataupun supporter cawapres nomor 2, tapi saya lihat dari ini memang mantap ya gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan simpel kalau juga ngerti itu kan, harusnya istilah-istilah kayak gitu tetaplah ngerti, karena ini memang vital ya gitu kan. Ini kan jadi memang kondisi perekonomian ya, sistem perekonomian Islam secara internasional ya. Nah ini memang seperti yang sertifikasi halal, kemudian bank-bank syariah, sistem syariah, ini memang ya namanya mau kompetisi, pastinya harus siap semua. Dan dari paslon yang nomor 3 kemarin juga sepertinya juga kesulitan menjawab tentang carbon capture and storage ya, yang sebetulnya kan itu kan hasil merupakan masalah peraturan
tentang emisi gas buang atau CO2 yang memang biasanya memang dari pabrik, kemudian dari kendaraan bermotor dari pabrik yang tentunya besar kan. Kalau kita sering baca pengaturan emisi gas buang ini kan biasanya tangkapan penguraian CO2 biar nggak lepas ke atmosfer, tangkapannya biasanya kan disuntikkan ke laut atau di bawah bebatuan tempat penyimpanan storage-nya, sehingga memang nggak mencemari lingkungan ya. Yang jelas ini kemarin juga nggak siap sepertinya untuk menjawab pertanyaannya, juga berputar-putar gitu kan. Terlepas saya bukan pendukung ataupun supporter paslon nomor 2 ya, tapi saya lihat di sini paslon nomor 2 memang sudah dipersiapkan. Kelihatan paslon cawapres dari paslon nomor 2 ini udah betul-betul percaya diri ya teman-teman, udah pede dan memang udah punya senjata pamungkas. Dan saya lihat kayak cawapres nomor 1 juga sempat grogi ya teman-teman, tampak ya kalau kita lihat dari mimik wajahnya. Yang jelas saya berharap karena untuk cawapres nomor 1 ataupun 2 ya, untuk kedepannya kalau ada debat-debat lagi agar mungkin lebih dipersiapkan dengan matang ya teman-teman. Ini kelihatan banget kalau cawapres nomor 2 ini betul-betul percaya diri dan memang sudah dipersiapkan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang menjebak memang wajar, namanya juga kompetisi ya, namanya laga kan gitu kan. Kalau saya sendiri kalau memang nggak bisa jawab ya mungkin ya suka nggak suka lah, diakui nggak bisa gitu kan. Dan untuk perbaikan kedepannya yang jelas nggak bisa diremehkan, ini kemampuan daripada cawapres daripada paslon nomor 2. Saya sendiri walaupun nggak mendukung sama sekali beliau, saya angkat jempol. Kalau lihat kita kan memang harus rasional ya melihatnya, walaupun terus terang tetap namanya juga kita bukan pendukung ataupun pemilih daripada cawapres nomor 2, tapi saya merasa ini secara fair memang cawapres nomor 2 ini dipersiapkan dengan bagus. Sepintar apapun orangnya, secerdas apapun orangnya, tapi kalau kemudian strateginya dalam pertandingan gak dipersiapkan dengan bagus ya hasilnya pastinya juga buruk ya teman-teman. Ini yang jelas ya. Dan paslon nomor 2 ini betul-betul memang cawapres dari paslon nomor 2 betul-betul tampil prima kalau menurut saya pribadi ya. Terlepas kalau saya sih sebetulnya bukan pendukung sama sekali, bukan pendukung ataupun pemilih dari paslon nomor 2 bukan, tapi dari tema debat cawapres kemarin memang betul-betul saya akui paslon nomor 2, cawapres daripada paslon nomor 2 memang betul-betul prima dan persiapannya pastinya memang sudah betul-betul dipersiapkan. Dan saya berharap ya untuk cawapres daripada paslon nomor 1 dan nomor 3 untuk debat-debat selanjutnya agar lebih berhati-hati ya, karena ini kan memang seluruh mata di Republik Indonesia ini itu semua tertuju ke situ ya. Hampir mungkin 70 ataupun 80% warga dan masyarakat Indonesia, dan sebagian sekarang ini masyarakat udah pintar ya. Dan itu sepertinya kalau pemilih yang non partisan ataupun simpatisan, pastinya mereka masih bisa berubah pikirnya daripada hasil-hasil yang nampak yang mereka lihat di masa debat capres ataupun cawapres. Kalau kemarin kan capresnya udah bagus ya sebetulnya untuk nomor 1 ya. Saya acung jempol kemarin kalau di debat capresnya, cuman sayangnya ini di cawapresnya ya agak kurang ini persiapannya ini. Saya agak sedikit kecewa ya, karena saya terus terang juga simpatisan pendukung daripada paslon nomor 1 teman-teman. Nah ini kalau kemarin debat capresnya nomor 1, paslon nomor 1 dan nomor 3 itu udah bagus banget ya, nilainya bagus. Tapi ini di cawapres dibalikkan keadaannya, dan ini memang harus diperhatikan karena memang itu kalau teman-teman lihat ketika live debat cawapres itu yang nonton pastinya kan jutaan. Artinya memang dilihat yang ujung-ujungnya nanti adalah pelabuhannya adalah suara daripada pemilih, tentunya pemilih yang netral ya. Kalau pemilih simpatisan ataupun pemilih fanatik yang mengandalkan emosi, nah ini tentunya nggak akan terpengaruh. Sejelek apapun tampilan daripada tokoh yang mereka dukung, tetap nggak akan ngaruh. Mereka datang cuman pengen lihat jago mereka menang,
kalaupun kalah di debatnya tetap mereka nggak akan mengalihkan pilihan mereka daripada jago mereka. Itu yang namanya pemilih simpatisan, pemilih fanatik, pemilih yang andalkan emosi. Tapi untuk saat ini dengan kondisi Indonesia yang ekonomi agak nggak baik-baik aja, tentunya banyak pemilih yang kemudian kalau melihat ya dari warung-warung kopi, orang yang lagi nongkrong, lihat semua itu ya, di warung bakso, warung makan, di mobil orang nonton, itu pastinya akan mengamati mana yang memang tampilannya bagus dan bisa menjanjikan ide dan gagasan untuk perbaikan Indonesia di masa mendatang. Saya yakin itu, dan jumlahnya sekarang untuk pemilih netral saya yakin tinggi ya teman-teman, yang bisa sewaktu-waktu mereka memantau dan bisa berubah arah pilihannya. Nah itu teman-teman, sedikit obrolan kita di pagi hari ini. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk.